Di akhir tahun saya berkarir sebagai sales forklift atau bisnis konsultan forklift di salah satu perusahaan alat berat. Pada tahun 2019, saya menulis buku ini berjudul Sales Forklift, Sales Alat Berat, Kerja Hemat, Gaji Nikmat. Buku ini memang dicetak untuk kalangan sendiri, saya tidak dijual bebas di toko buku manapun, jadi tidak ada. Hanya dibagikan ke beberapa kolega bisnis ataupun para peserta training sebagai hadiah atau souvenir. Buku ini sebenarnya isinya sebuah inspirasi perjalanan saya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, kurun waktu hampir 10 tahun, di mana ketika itu saya memutuskan untuk resign dari karyawan pabrik, beralih menjadi seorang sales forklift selama 10 tahun. Nah, setidaknya ada 5 pengalaman yang seru, yang sedih, takut, dan dramatis tentunya gitu ya, yang saya tulis bagaimana perjalanan itu sungguh, mengasihkan dan memberikan kesan yang mendalam, yang jatuh bangun melewati jalan terjal, harang lintang, hujan panas, badai, dalam rangka mem-branding diri sebagai bisnis konsultan forklift alias sales forklift. Nah, karena buku ini teman-teman tidak dicetak lagi, jadi pengalaman itu akan saya coba ceritakan kepada Anda melalui ulasan di channel saya ini. Yang harapannya nanti mudah-mudahan akan memberikan inspirasi buat Anda yang baru belajar sebagai seorang sales, terkhususnya sales alat berat forklift atau sales lainnya. Karena ilmu menjual itu universal, jadi bisa diaplikasikan di bisnis apa aja. Gimana? Sudah penasaran? Gak sabar? Yuk kita mulai dari kisah yang pertama berjudul Mencangkul Sawah yang Kering. Cekidot. Bulan-bulan pertama saya menjadi salesman forklift, saya ditempatkan di wilayah Cikarang yang secara database itu adalah tempat berkumpulnya kawasan industri. Terbesar bahkan di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia ya, terbesar di Asia Tenggara. Sekitar menurut data Kementerian Perindustrian, sekitar 7.000 pabrik itu berdiri di Cikarang sampai tahun 2022. Tapi sayangnya daerah basah kawasan industri yang saya maksudkan tadi, bukan saya yang handle. Kenapa? Karena kawasan-kawasan itu sudah dibagi di float-float, di-handle oleh senior saya yang duluan, bekerja sebagai bisnis konsultan forklift. Saya malah ditempatkan oleh manajemen di luar kawasan. Jadi di luar kawasan, saya yang handle. Artinya kalau ada pabrik di luar kawasan, maka itu adalah bagian saya untuk menawarkan untuk presentasi dan lain-lain. Nasib sebagai anak baru, belum punya pengalaman, malah ditempatkan yang dalam tanda kutip itu merupakan seperti daerah kering kerontang. Sedikit pabriknya, karena di Cikarang itu di bagian kawasan-kawasan industri, jarang di apa, jalan umum gitu ya, hanya beberapa sebagian kecil saja ada pabrik dan perusahaan-perusahaan yang berdiri di situ. Tapi hal itu tidak menyurutkan saya untuk mundur menjadi seorang salesman, untuk mundur menjadi mencoba walaupun pengalaman saya tidak ada, karena pengalaman saya 8 tahun di pabrik. Justru saya bertekad bahwa wilayah kering itu harus di-create. Bagaimana caranya supaya bisa disulap menjadi wilayah basah gitu ya. Kalau sawah aja yang kering kita cangkul, kita airi irigasi, kita olah dulu, bisa tumbuh padi di sana. Nah, saya pikir bagaimana kalau kita olah daerah ini. Nah, gimana cara ngolahnya dari wilayah kering itu menjadi basah? Nah, perlu dipahami kalau misalnya kalau ada sales yang ditempatkan di wilayah basah atau mungkin meneruskan bekas-bekas senior sebelum-sebelumnya, itu kan tinggal meneruskan. Ketika ada order ya mungkin repeat order, itu biasa. Dan yang luar biasa itu jika salesman yang belum pengalaman, bisnis konsultan yang baru hijau, masih hijau, ditempatkan di wilayah yang kering, itu baru luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya jadi teringat sebuah kisah klasik tentang perusahaan sepatu yang mengirim salesman-nya ke Afrika di awal tahun 70-an. Tahu dong Afrika seperti apa kondisinya. Ada salah satu sales yang dikirim ke sana. Begitu turun dari pesawat, kemudian si sales tadi jalan-jalan keliling untuk melihat-lihat kira-kira potensinya seperti apa nih kalau jual sepatu di Afrika. Setelah berkeliling di daerah Afrika tersebut, kemudian si sales tadi mengirimkan pesan ke perusahaan sepatu bahwa orang-orang di Afrika ini tidak memakai sepatu, jadi nggak ada kesempatan kita jual sepatu di sana. Karena perusahaan sepatu tadi tidak puas dengan sales yang pertama dikirim, kemudian dia mengirimkan satu sales independen ke Afrika tersebut. Nah, ketika sales independen tadi turun dari pesawat, kemudian langsung jalan-jalan keliling di wilayah Afrika,
Kemudian melihat orang-orang di Afrika itu tidak mengenakan sendal atau sepatu dan langsung mengirimkan informasi ke perusahaan sepatu tersebut. Dia bilang, "Fantastik, di Afrika orang-orang tidak pakai sepatu dan tidak pakai sendal atau tidak pakai alas kaki. Ini sebuah peluang besar bagi kita untuk menjual sepatu di sana." Tapi masalahnya saya menjual forklift, bukan menjual sepatu. Nah, teman-teman, apa relevansinya cerita di atas, yang menjual sepatu ke orang Afrika, kemudian dengan kisah saya? Saya mulai melakukan canvassing. Setelah beberapa kali berkeliling, mempelajari wilayah Cikarang dan sekitarnya, titik terang mulai terkuak. Memang wilayah tersebut sedikit sekali pabrik-pabrik di luar kawasan gitu ya, yang berdiri di sana. Tetapi ada beberapa perusahaan rental atau penyewaan alat berat mulai bertumbuh. Disinilah saya melihat celah kecil dari peluang menjual forklift. Perlu diketahui bahwa bisnis rental atau usaha penyewaan itu mulai tumbuh setelah terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998, termasuk juga jasa penyewaan alat berat forklift. Saat ini, kecenderungan tren bisnis para investor ataupun para pengusaha berusaha untuk fokus terhadap core bisnis mereka. Pengusaha tidak lagi mau dipusingkan dengan mengurusi alat-alat material handling atau untuk kegiatan support produksi lainnya. Maka beban untuk mengurusi alat support produksi, pengiriman gitu ya, sistem pergudangan menggunakan pihak kedua, yaitu pihak jasa, salah satunya adalah jasa merental forklift. Menggunakan jasa rental pihak kedua ini adalah salah satu menghindari risiko bisnis jika terjadi krisis ekonomi seperti tahun 98 atau di saat era disruption seperti sekarang ini untuk mengantisipasi kerugian terjadi karena ketidakjelasan bisnis di masa yang akan datang. Dasar itulah saya mulai berkunjung ke beberapa perusahaan rental forklift yang berdiri di sana untuk bertemu dengan pemiliknya, sekedar ya memperkenalkan diri gitu ya. Dan saya cek di sekeliling area, perusahaan-perusahaan di Cikarang, di kawasan industri Cikarang itu ada sekitar 5 perusahaan rental forklift, berdiri di sana. Awalnya bukan untuk menjual, hanya memperkenalkan diri, kemudian mendengarkan keinginan-keinginan mereka, keluhan-keluhan mereka ketika mereka, membeli sebuah forklift untuk direntalkan kembali ke beberapa perusahaan. Nah, sebagai penjual pemula dan orang baru kenal, jadi tidak mungkin pengusaha rental akan langsung beli. Karena perilaku konsumen biasanya kebanyakan atau kita, membeli kepada orang yang sudah kenal dulu. Terlebih ini adalah sebuah forklift atau barang mahal dan bukan barang konsumtif. Jadi tugas sebagai salesman atau bisnis konsultan, apalagi sebagai pemula, lupakan dulu deh niat untuk jualan. Maka berfokuslah pada pengenalan dulu pelanggan, mendekati dulu pelanggan, lalu dengarkan. Setelah beberapa kali saya berkunjung, setelah beberapa kali saya keliling ke perusahaan rental tersebut, saya simpulkan ada beberapa perusahaan rental yang masih sedikit sekali menggunakan Toyota forklift. Bahkan mungkin belum punya tuh brand forklift Toyota gitu ya. Karena terkesan forklift Toyota itu mahal dan asumsi mereka bahwa Toyota forklift hanya, melayani perusahaan-perusahaan besar bukan perusahaan-perusahaan kecil seperti mereka. Begitu keluhan mereka. Tahun pertama dari kelima perusahaan rental yang sering dikunjungi tersebut, 3 diantaranya membeli. 2 perusahaan membeli 2 unit dan 1 perusahaan bahkan kontrak sampai 10 unit. Alhamdulillah ya, rezeki anak soleh. Saya semakin bersemangat, ternyata hasil kerja keras yang saya lakukan berbuah manis karena telah berhasil membuat wilayah kering kerontang menjadi wilayah basah, bahkan banjir menurut saya ya. Kenapa demikian? Karena ada salah satu perusahaan rental tersebut di tahun berikutnya kontrak dengan saya pembelian 50 unit selama 1 tahun untuk partial delivery. Hingga saat ini perusahaan itu menjadi salah satu top 3 terbesar pembeli terbanyak Toyota forklift karena hampir setiap tahun melakukan kontrak pembelian bukan puluhan lagi, bahkan ratusan. Kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah saya di atas? Yang pertama, kita sebagai sales pemula yang belum kenal, maka fokuslah untuk memperkenalkan diri. Jangan pernah berpikir kita datang ke customer, customer itu akan beli. Mereka nggak kenal kita. Maka yang pertama adalah grab mereka, kenali mereka, kemudian dengarkan keluhan-keluhan mereka. Toh kalau misalnya customer tersebut sudah punya barang yang sama, maka kita harus ambil celah, kira-kira apa kelemahan-kelemahan barang dari kompetitor tersebut. Maka kita bisa masuk lewat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, di balik semua tantangan pasti ada sebuah peluang yang tersembunyi yang mungkin saja belum ditemukan oleh orang lain dan kita di sana bisa menemukannya. Kemudian yang ketiga, jangan mudah menyerah sebagai sales. Untuk menjadi seorang sales sukses yang kredibel dan tangguh itu tidak bisa instan, butuh waktu. Sama seperti kita menanam pohon kelapa. Ketika kita menanam pohon kelapa, mungkin kelapa itu ditanam oleh kakek kita, oleh orang tua kita baru bisa memanen. Jadi kelapa itu lama sekali untuk berbuah. Tetapi kalau kelapa sudah berbuah,
maka dia tidak ada musimnya, akan terus berbuah. Nah, itulah kisah dari mencangkul sawah yang kering. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kisah berikutnya di lain waktu. Saya Usman Effendi. Jika channel ini bermanfaat, yuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.